Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Studi Garden, Ya. di Studi Garden di Rancah, Desa Dadiharja, Kabupaten Ciamis. Nah, sekarang mungkin kunjungan yang keberapa kali saya ke sini, saya tertarik dengan budidaya melon yang ada di GH ini, di greenhouse. Dan kebetulan sekarang lagi program ketahanan pangan di desa ya Pak. Kami ini mencari referensi acuan untuk program ketahanan pangan yang memang difokuskan untuk menuju ke hasil ya Pak. Ya, betul. Harus memproduksi minimalnya setahun sekali, apalagi kalau setiap bulan. Nah, saya tertarik dengan budidaya melon ini. Saya ingin lebih mendalami terutama dari kebutuhan pembuatan greenhouse yang dengan metode penggunaan bambu ataupun dengan besi atau baja ringan, terus kebutuhan benih sampai ke biaya pemeliharaan sampai ke produksi. Nah, mungkin ini saya minta mohonlah dari Kang Yana untuk memberikan kejelasan kebutuhan-kebutuhan itu sebagai referensi kami nanti dalam program kegiatan ketahanan pangan di desa. Barangkali itu Pak. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam pertanian, salam Studi Garden, Pertanian Tani Raharja. Alhamdulillah di siang hari ini kita bisa bertemu Kang Air dari Kuningan nih. Dari Kuningan, Kecamatan Hantara, berkunjung ke Studi Garden. Jadi ada hal yang perlu diutamakan dalam hal pada saat ini untuk mensukseskan swasembada pangan. Kita lebih spesifik berbicara tentang ketahanan pangan ya Kang Air ya. Nah, tentang ketahanan pangan ada yang namanya mitigasi. Dan mitigasi di sini kita perlu pengkajian yang lebih detail. Salah satu hal untuk persiapan penanaman melon yang saya paling utamakan itu adalah greenhouse. Nah, akumulasi greenhouse dari ukuran 30 meter kali 5 meter, nih Kang Herna, kita berbicara 30 ke 5 meter, jadi daleman 5 meter, ke panjangnya itu 30 meter. Sebut saja 10 kali 5, 30 kali 5, 150 meter persegi atau 11 bataan lah, 11 bata. Itu akumulasi perhitungan anggaran pembangunan greenhouse pakai bambu dulu nih. Pakai bambu dulu, upah kerja, pengadaan bambu, apabila kita berbicara secara umum saja dulu belilah, gitu kan, walaupun punya, anggaplah kita beli. Itu kisaran sampai ke 28 sampai 30 juta. Sampai ke siap tanam itu. Jadi artian polybag sudah ada, sampai ke beres siap tanam itu 30 juta. Dari hitungan berapa? Ukuran bangunan 30 kali 5 meter. Itu. Jadi itu kalau yang diutamakan kita langkah pertamanya yaitu greenhouse. Bangunannya gitu kan. Nah, tujuannya nih para sahabat petani di seluruh Indonesia. Kenapa mesti di greenhouse? Kita nanti pada saat penanaman pemeliharaan tidak mengenal yang namanya musim. Mau musim hujan, mau musim panas, kita bisa tetap produksi. Itu. Jadi kata kuncinya apa? Greenhouse dulu. Ya. Supaya tidak ada stuck. Nah, yang dikhawatirkan gini, kita tanam di grounding, di luar, di media tanam langsung, yang dikhawatirkan apa? Stuck. Kenapa? Menjelang musim hujan tidak bisa ditanam. Seperti itu. Continue nah, continue. Jadi nggak ada batasan atau tidak terkendala dengan yang namanya musim. Nah, yang kedua, kita berbicara setelah bangunan ada, tentu benih. Nah, pemilihan benih, maka kita bisa mencari yang paling utama itu masa tumbuhnya paling cepat 60 hari. Kalau saya mempergunakannya selalu kebanyakannya mempergunakan lokal, Pak Er. Gitu kan? Mempergunakan lokal karena suhu, karakter, alam dan lain sebagainya sudah sama. Bukan tidak mau dengan impor. Kan gitu. Pernah saya juga di waktu yang lalu, di musim yang lalu kita tanam yang impor. Gitu. Tapi saya rasa di lokal juga ini termasuknya eksklusif.
Nah, kemasan benih ada yang 20 gram, ada yang 10 gram, ada juga yang 25 gram, dan selanjutnya. Nah, kita mempergunakan yang 20 gram, Pak R. Ya, kurang lebih di dalamnya ada 500 biji. Itu 500 biji, dan kita tanam satu greenhouse yang 5 kali 30 meter itu bisa kita tanam 400 pohon. Maksimal. Maksimal 400 pohon, gitu kan. Kalau di sini nih, melihat contoh di sini, ini karena untuk penanaman anggur, nah seidealnya nanti untuk jalur lintasannya cukup 60 cm. Kalau ini kan 120 nih. Ya. Nah, nanti mah dibikinnya 60 cm. Jadi hanya untuk lewat, yang penting sirkulasi udara masuk, matahari bisa masuk secara keseluruhan. Jangan terlalu rapat, 40 cm itu terlalu rapat, jadi 60 cm, minimal Bisa 60 cm. 6 jalur ya. Antara ini kan cuma ya, 4. Cuma 4. Kalau sekarang ini cuma 4 karena media tanamnya untuk peruntukannya untuk anggur si greenhouse ini, tapi kita manfaatkan juga untuk melon dulu. Nah, seperti itu, Kang Har. Ya. Terus ini Pak, estimasi biaya untuk produksi. Tadi kan dari GH sampai polybag ya. Ya. Nah, dari misalkan biaya perawatan sampai ke panen itu, perkiraan satu kali produksi itu habis biaya berapa? Oke. Habis produksi biaya biasanya akumulasi saya itu dari perhitungan, sebutlah 400 pohon. Ya. Dari 400 pohon itu kita menghabiskan antara perhitungan benih, kan gitu ya, itu biaya produksi kan, dari mulai benih, pupuk, upah kerja, kan gitu, tenaga kerja, diakumulasi sekitar habis 3 juta. 3 juta ya. Habis 3 juta. Sampai panen. Sampai ke panen. Sampai ke panen itu habis 3 juta, kisaran 3 juta. Kenapa kita berbicara tentang tenaga kerja nih, yang menjadi kita bisa aturnya pada saat ada fase-fase nih Pak R nih. Fase pertama untuk upah kerja itu pengolahan media tanam. 2 hari pengolahan media tanam, memasukkan ke polybag, meracik dan lain sebagainya kan gitu. Nah, itu 2 hari. Nah, setelah 1 hari tanam sampai ke 15 hari, siklus orang kerja itu cuma 7 hari, berarti 2 hari sekali nyiram. Kenapa sampai 15 hari hanya 2 hari sekali? Standarisasinya secara kajian ilmiahnya yang dikhawatirkan terlalu basah, terlalu banyak air, serabut akar yang baru tumbuh karena terlalu lembab, apalagi cuaca di luarnya curah hujan tinggi, maka mengakibatkan akar busuk. Apabila akar busuk, maka pertumbuhan nanti akan terganggu. Nah, setelah 15 hari masuk ke menjelang polinasi, kita siklus airnya tambah menjadi tiap hari kita siram. Ya. Itu. Cuman ada kata kunci nyiramnya, saya nitip jangan sore hari, pagi-pagi. Ada alasannya. Kalau sore hari yang dikhawatirkan cuaca kita hujan, kelembaban tinggi, dari udara di luar tinggi, dari media tanam juga tinggi, kadar airnya yang dikhawatirkan gampang dan mudah terserang hama dan penyakit. Nah, ini yang rawan nih, yang harus menjadi catatan juga. Nah, keburunya sore. Nah, diusahakan pagi-pagi. Kenapa? Yang dikhawatirkan serangan penyakit, bukan hama. Serangan penyakit menjangkit ke akar. Fungi sih. Nah, gitu, ke akar. Apalagi kurang kontrolnya, kurang persediaannya, kurang pencegahannya antara fungisida, insektisida, ini lebih rawan lagi. Nah, seperti itu. Jadi idealnya pagi-pagi. Nah, di usia sampai ke panen itu ada waktu siklus yang berbeda, jam kerja. Dari 1 hari sampai 15 hari, per 2 hari sekali kita siram. Akumulasi per hari itu 2 jam. Nah, di usia 21 hari sampai 30 hari, jam kerja kita tambah jadi 3 jam. Kenapa? Setelah nyiram, polinasi. Mengawinkan antara putik sari dan benang sari. Sampai ke kurang lebih biasanya rata-rata antara 28 sampai 30 hari itu selesai masa polinasi. 3 hari ya. Nah kesananya dari 31 hari sampai ke 60 hari
terus siram tiap hari tapi jam kerjanya jadi 2 jam per hari. Gitu. Jadi perhitungan analisa kajian upah tenaga kerja kalau berhitung seharian penuh sementara hanya nyiram saja, nah kan gitu, cukup dengan 2 jam. Seperti itu. Jadi 4 hari itu bisa dihitung jadi 1 HOK ya. 1 hari Nah, kerja. seperti itu. Yang penting kita akumulasinya hitungan jam saja. Terkecuali ya istilahnya kita kontrak kerja orang, dari kita tanam, pemeliharaan sampai ke panen dibayar sekian, itu lain cerita. Ya. Itu MOU ya, MOU-nya kan gitu. Nah, barangkali kita mau nyempetin, lalu kita nggak sempat, berarti ada tenaga kerja yang lain. Nah, untuk upah kerjanya kita hitung jam, seperti itu. Nah, terus dari hasilnya, kan kita berarti berbudidaya melon ini butuhnya profit, Ya, betul. hasil, Betul. keuntungan. Nah, dari estimasi misalkan dari 400 pohon, nah, dengan biaya kebutuhan tadi sekitar 3 juta ya. Nah, itu kalau estimasi keuntungan berapa, Pak? Oke. Gampang hitung, karena ini sudah real dan semua para petani melon juga hampir mendekati kehitungan seperti itu. Jadi kita analisa kajiannya begini, 1 pohon itu kita hitung 1 kilo rata-rata. Walaupun kenyataannya seperti di Sudi Garden nih, ada 1 pohon itu ada yang 2 biji, 3 biji. 1 bijinya ada 1,5 kilo, ada 2 kilo, ada 1 kilo kan gitu ya. Malah 1 pohon itu bisa nyampe 3 kilo, 4 kilo pada kenyataannya. Tapi kita jangan terlalu manis nih. Kita berbicara terendah saja dulu. Rata-rata 1 kilo per pohon. Kalau 400 dikali 1 kilo udah 400 kilo. 400 kilo mah disesuaikan dengan harga jual di daerahnya masing-masing, karena itu akan berbeda. Mohon maaf nih Pak R, kita nggak cerita tentang nilainya, karena saya juga jaga privasi kawan-kawan petani melon ya, gitu, seperti itu. Jadi yang jelas ada rasa, ada jenis, ada kualitas, tentu harga akan berbeda. Nah, apalagi mohon maaf nih, saya dengan kawan-kawan petani melon ada grade. Kalau grade jauh dari perkotaan, itu harga akan berbeda. Karena kita berbicara juga pasar. Beda lagi dengan yang berada di ring 1 kota atau di wilayah kota. Maka harga itu bisa kita naikkan. Bisa nah, seperti itu. Makanya, mohon maaf nih, harga nggak kita kasih tahu. Ya, seperti itu. Nanti akan berbeda walaupun jenisnya sama, kategorinya sama. Nah, mungkin itulah ada sedikit kejelasan gitu ya, bahwa memang kalau estimasi 1 pohon 1 kilo aja, kita kalikan dengan harga yang ada, memang lumayan lah. Ada mungkin ada 2 atau 3 kali lipat dari modal yang kita keluarkan. Nah, mungkin itulah penjelasan singkatnya. Secara ini sudah bisa kami tangkap, dan mungkin. Tapi mungkin begini Kang Har. Kita berbicara umpamanya standarisasi atas bawah lah, kita 30 per kilo. Umpamanya gitu kan, kategori kelas yang standar. Gitu kan, lain cerita dengan premium F1 dari impor atau lain sebagainya, kan itu di atas 60 sampai 80 kan. Kita ambil terendah saja 30. Berarti kalau kita berbicara 300 pohon, 400 pohon, ada 400 kilo, 400 kilo kali 30, 4 kali 3 berapa? Udah 12 juta. Semusim, itu terendah. Terendah. Belum diakumulasi berbicara tadi ada 1 pohon 3 kilo, 4 kilo kan. Gitu. Nah, kita ambil terendah saja lah dulu gitu. Seperti itu. Jadi kalau berbicara tadi berapa sih, kita ambil tengah-tengah saja lah. 30.000 per kilo umpamanya kan gitu ya. Umpamanya 30.000 per kilo. Ya, dari 400 sudah 12 juta sekali panen. Itu. Jadi kalau itu kan kotor ya Pak, 12 juta. Kalau misalkan kita ambil modal, terus plus segala macam lah, pupuk, bekerja, paling tidak separohnya itu sudah bagus. Malah lebih. Lebih dari separohnya. 70% kita dapat margin. Dapat margin sekitar 70%.
Jadi keuntungan justru kalau 70% itu nilai terendah ya. Iya, nilai terendah gitu. Itu sudah termasuk bagus. Nah, gitu. itu. Seperti itu. Jadi kategori nilai ekonomisnya tinggi itu seperti itu. Upah kerja kita bisa atur, operasional kita bisa atur, cost untuk operasional kita bisa akomodir, apalagi berbicara organik. Ya. Organik itu kan pupuknya lebih, kalau memang kita beli agak sedikit mahal, tapi penggunaan komposisi semakin rendah, semakin sedikit. Ya. Lain cerita dengan pupuk-pupuk yang lain, belinya murah tapi kualitasnya mohon maaf kan seperti itu. Seperti itu. Jadi walaupun pupuknya agak sedikit mahal, tapi komposisinya bisa sedikit, tapi kualitasnya bisa menjamin. Sudah komplit. Nah, seperti itu. Ya mungkin itu sekilas kita punya gambaran untuk budidaya melon yang memang untuk dilihat dari hasil atau dari profitnya memang ya menggiurkan. Iya, betul. Nah sebagai di akhir lah, sebagai closing mungkin pengen coba icip-icip. Oh ya, mangga. Ya. Ini hasil kebetulan nih, mohon maaf nih para sahabat petani, kita panen dari mulai hari Jumat di greenhouse di garden itu sudah pada pilih-pilih. Jadi ini kebagian yang kecil nih. Itu kemarin ada yang 2 kilo lebih, ada yang 1,7 dan lain sebagainya. Ini kebetulan yang matang dari pohon, udah jatuh, Pak Her nemu sendiri kan gitu. Ya. Mangga nanti di unboxing. Ini melon jatuhan ya Pak? Ya, melon jatuhan. Asli matangnya udah maksimal ini, matangnya udah maksimal. Bukan durian aja yang jatuhannya. Iya. Bener nih. Asik. Mulus. Seperti ini. Dalamnya seperti ini. Tingkat kemanisannya kalau diukur, kebetulan ukurannya kemarin ada yang pakai di temen, ya nggak sempat keukur, ini kayaknya kalau menurut lidah 15 brick itu udah lebih nih. Udah lebih. Manisnya kayak madu. Iya. Malah rata-rata kan maksimal di melon itu antara 16-17 brick, dan kayaknya ini lebih nih. Beda manisnya. Ya. Jadi biasanya kan paling di brick 14 itu 14, udah bagus. Udah ya? bagus, 14 udah paling bagus. kisaran 9-10 itu kalau di pasaran mungkin sekitar Ya. gitu. Ini mungkin lebih dari 15, 16 kayaknya lebih nih. Gitu. Nah, mungkin inilah. Jadi sekarang udah coba icip-icip, kualitasnya tidak kalah dengan yang premium. Iya. Yang premium ekspor lah, terutama premium Jepang mungkin yang sudah banyak dipergunakan. Tapi ini premium lokal ya Pak? Iya. Ya. Premium lokal tapi tidak kalah dengan premium Ini impor. F1 eksklusif. Terima kasih. F1 eksklusif ini. Terima kasih. Enak? Oke, demikian sahabat Sudi Garden. Kayak yang tadi ceritakan Yang berminat, mangga berkunjung ke Sudi Garden. Dan bagi yang mau mengembangkan untuk diskusi dan untuk mengembangkan tentang melon di seluruh Indonesia, Sudi Garden siap untuk membantu. Ya, terima kasih Kang Yana atas informasinya dan juga masukannya. Semoga ini bisa jadi referensi bagi kita semua, Amin. terutama bagi desa-desa yang sedang membuat program untuk ketahanan pangan. Mudah-mudahan ini sebagai referensi yang bagus untuk keberlanjutan peningkatan ekonomi masyarakat yang ada di desa. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam pertanian.